DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD tahun 2020 di gedung Dewan setempat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, rapat paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk ruangan, peserta rapat dan undangan lebih dulu diperiksa suhu tubuhnya. Selain saat berada dalam ruangan, peserta dan undangan juga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, dihadiri Wakil Ketua II Firdaus Ali, anggota Dewan, serta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli. Hadir juga Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala SKPD, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang Tengah pada hari ini, Rabu, tanggal 2 September 2020, rapat ke-1, masa sidang ke-1, tahun beserta paripurna dengan diri yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara penyampaian nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah pada anggaran 2020. 2. Persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna pada hari dihadiri oleh 29 dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Rabu, tanggal 2 September 2020, rapat ke-1, masa sidang ke-1, tahun sidang 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum dilanjutkan, rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bupati Lampung Tengah, Gunung Sugi, 27 Agustus 2020. Nomor 050 garing 1512 garing B titik A garing 7 Romawi titik 01 garing 2020. Lampiran 1 berkas perihal penyampaian rancangan upah dan perubahan PPAS tahun anggaran 2020 kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dengan hormat berkenaan dengan rencana penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Bersama ini kami sampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran upah dan rancangan perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS tahun 2020 untuk dapat jelas ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, untuk maklum atas perhatian yang diucapkan terima kasih Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Suwarto, cap dan ditandatangani. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto dalam pidato pengantar rancangan perubahan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2020 menjelaskan, di tengah pandemi COVID-19, target pendapatan daerah berkurang 9,32% atau 252,47 miliar rupiah lebih. Dari 2,70 triliun rupiah lebih menjadi 2,45 triliun rupiah lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 1,14% atau sebesar 6,84 miliar rupiah lebih. Dari sebelum perubahan sebesar 600,72 miliar rupiah lebih menjadi 607,57 miliar rupiah lebih. Kemudian belanja daerah turun 5,35% atau sebesar 149,61 miliar rupiah lebih. Dari 2,79 triliun rupiah lebih menjadi 2,64 triliun rupiah lebih. Belanja tidak langsung turun 0,02% atau sebesar 343,40 juta rupiah lebih. Sementara realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 104,79 miliar rupiah lebih dari 95,21 miliar rupiah lebih menjadi 200,01 miliar rupiah lebih, berasal dari silpa tahun anggaran 2019. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penambahan 20,460% atau sebesar 1,94 miliar rupiah lebih. Dari 9,5 miliar rupiah menjadi 11,44 miliar rupiah lebih dipergunakan untuk penyertaan modal. Tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelabuhan atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah, dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mensikapi perkembangan penerimaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan penerimaan dan penggunaan pembiayaan daerah, serta mensikapi kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19, maka pemerintah daerah akan melakukan perubahan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas dan pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2020. Saudara Ketua
dan anggota dewan yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah berkurang 9,32% atau sebesar 252,47 miliar lebih dari 2,7 triliun ini menjadi 2,45 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah turun 15,46% atau sebesar 32,6 miliar lebih dari 210,85 miliar lebih menjadi 178,25 miliar lebih. Dana penerimaan turun 11,94% atau sebesar 226,71 miliar lebih dari 1,89 triliun lebih menjadi 1,67 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah desa naik 1,14% atau sebesar 6,84 miliar lebih dari sebelum perubahan 600,72 miliar lebih menjadi 607,57 miliar lebih. Sektor belanja daerah. Belanja daerah turun 5,35% sebesar 149,61 miliar lebih dari 2,79 triliun lebih menjadi 2,64 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung turun 0,02% atau sebesar 343,40 juta lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai mengalami penurunan 3,42% atau sebesar 39,07 miliar lebih dari 1,142 miliar lebih menjadi 1,103 miliar lebih. Belanja hibah mengalami penambahan 5,5% atau sebesar 6,89 miliar lebih dari 124,36 miliar lebih menjadi 131,26 miliar lebih. Belanja bagi hasil pada provinsi, kabupaten kota dan pemerintah desa mengalami pengurangan 17,75% atau sebesar 1,71 miliar lebih dari 9,68 miliar lebih menjadi 7,96 miliar lebih. Bantuan keuangan mengalami penurunan 1,47% atau sebesar 6,81 miliar lebih dari 464,33 miliar lebih menjadi 457,52 miliar lebih. Belanja negara terduga mengalami penambahan 1.614,52% atau sebesar 40,363 miliar lebih dari 2,5 miliar menjadi 42,863 miliar lebih. B. Belanja langsung. Belanja langsung mengalami pengurangan 14,19% atau sebesar 149,27 miliar lebih dari 1,05 triliun lebih menjadi 902,83 miliar lebih.
sebelum rapat paripurna dilanjutkan, disampaikan dengan hormat kepada saudara Bupati, Prokopimda, dan undangan lainnya. Kiranya untuk rapat tetap untuk rapat paripurna sampai dengan saya. Namun demikian, apabila yang terhormat saudara Bupati ada pekerjaan kedinasan yang lain dan tidak dapat ditinggalkan, kami izinkan untuk berpamitan setinggal lapangan rapat paripurna ini. Kepada sekretaris DPRD Usai menyampaikan pidato nota pengantar KUP APPAS APBD Perubahan Lampung Tengah 2020, Bupati Lukman Joyo Sumarto memohon izin meninggalkan ruangan sidang karena ada kegiatan pemerintah lainnya. para peserta rapat paripurna yang kami hormati, setelah sekretariat menghitung kembali jumlah anggota Dewan DPRD, perlu saya sampaikan bahwa rapat paripurna pada hari ini dihadiri oleh 33 anggota dan 50 anggota Dewan dengan penelitian forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Marilah rapat paripurna kita lanjutkan dengan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan dari Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat saudara juru bicara panitia khusus dipersilakan untuk menyampaikan. Paripurna dilanjutkan dengan pembacaan rancangan perubahan tata tertib DPRD Lampung Tengah oleh juru bicara panitia khusus Perda Tatip Dewan Agus Suwandi. Sebagai berikut. 1. Teknis penulisan disesuaikan dengan lampiran B Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. 2. Penyempurnaan konsideran mengingat yang hanya mencantumkan peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan substansi. 3. Berikutnya penyempurnaan pasal 48 terkait penyebutan mitra kerja komisi berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga serta organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan dan fungsi penunjang. 4. Penambahan ayat baru dalam pasal 86 yaitu ayat 66 terkait pendalaman tugas anggota DPRD yang dilakukan paling banyak 6 kali kegiatan dalam 1 tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan pasal 14 Permendagri nomor 133 tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri nomor 14 tahun 2018 tentang revisi dan pendalaman tugas anggota DPRD. 5. Selanjutnya penambahan pasal baru yaitu pasal 19A terkait kewajiban anggota DPRD wajib mengenakan pakaian adat Lampung pada hari Kamis. Hal ini setelah mendengar masukan anggota pansus dalam rangka melestarikan pakaian adat Lampung sehingga pansus menginisiasi untuk dirumuskannya pasal tersebut. Nah, perubahan selanjutnya adanya penambahan huruf baru pada pasal 126 ayat 2 yaitu huruf C terkait penyampaian laporan hasil pemilihan kepada menteri melalui gubernur. 7. Penambahan 3 pasal baru di antara pasal 126 dan pasal 127 yaitu pasal 126A terkait pemilihan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati lebih dari 18 bulan sejak kosongnya jabatan tersebut. Selanjutnya, 1/B mengenai pencalonan anggota DPRD sebagai bupati atau wakil bupati harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkannya sebagai calon. Dan pasal 126C di mana pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Penambahan 1 ayat baru pada pasal 128 ayat 1 terkait pembentukan sekretariat pemilihan. Dan 9. Penyempurnaan judul pada paragraf 2 terkait tata cara kelengkapan dan hak anggota DPRD dalam pemilihan. 10. Penambahan 4 pasal baru diantaranya pasal 130 dan pasal 131 yaitu pasal 130A, pasal 130B, pasal 130C, dan pasal 130D terkait pelaksanaan pemilihan. 11. Penyempurnaan
ada pasal 131 terkait jenis dan spesifikasi perlengkapan pemilihan. 12. Perubahan berikutnya yaitu penambahan dua pasal baru, yaitu pasal 131A dan pasal 131B terkait tata cara pemungutan suara. 13. Penyempurnaan pasal 130S terkait persyaratan calon bupati atau wakil bupati disempurnakan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dan terakhir nomor 14, adanya penyempurnaan pasal 145 terkait penyampaian persyaratan bakal calon bupati atau wakil bupati. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri laporan ini, berdasarkan ketentuan 7 hari setelah penetapan perubahan terhadap peraturan DPRD ini agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat 3 Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah untuk dapat digunakan dalam berita daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan hasil penyempurnaan tersebut segera disampaikan kembali kepada Gubernur sebagai bahan laporan. Demikian laporan hasil pembahasan terhadap perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Semoga kita semua menyetujuinya perubahan tersebut menjadi peraturan DPRD dalam sidang paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musuhi 2 September 2020, Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung